Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial per ke-70. Nah, pada episode spesial per ke-69 sebelumnya itu, semua orang sedang bersedih karena kepergian Boruto. Walaupun sudah disembuhkan dengan cakra Kyuubi Himawari, Boruto sama sekali tidak bangun. Ketika Sarada sudah putus asa, tiba-tiba Boruto sadar dan memegang wajahnya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Sarada yang masih memeluk Boruto. Dengan raut wajah yang sangat putus asa, Sarada berkata, "Kumohon, kembalilah Boruto. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk membangunkanmu." Terlihat air mata Sarada jatuh ke wajah Boruto. Tiba-tiba manggigi Sarada pun bersinar dan melakukan aura angin yang hangat di tubuh Boruto. Tak hanya itu, tiba-tiba mata jogan Boruto perlahan terbuka. Di sisi lain, Sarada masih belum sadar bahwa Boruto telah menunjukkan reaksi. Terlihat mata jogan Boruto tampak redup dengan sedikit cahaya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sinar mata jogan Boruto kembali terisi dengan kekuatan menggigit Sarada. Di satu sisi, Boruto secara tidak sadar menyerap cakra Kyuubi dari Himawari. Adegan pun beralih ke Sarada yang masih menangis. Tiba-tiba tangan Boruto menyentuh wajah Sarada. Merasakan tangan tersebut, Sarada pun terkejut dan melihat ke arah Boruto. Ternyata Boruto masih hidup dan tersenyum ke arahnya. Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Maaf, telah membuatmu khawatir." Melihat Boruto yang hidup kembali, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Terlihat Sarada langsung memeluk Boruto kembali sambil berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi syukurlah kau selamat. Aku tidak ingin kehilanganmu, Boruto." Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Sudah, jangan menangis lagi. Aku ada di sini." Sementara Boruto masih fokus ke Sarada, dia pun tak sengaja melihat Himawari yang berada di sampingnya. Dengan raut wajah yang terkejut, Boruto berkata, "Himawari." Terlihat Boruto meminta Sarada untuk melepaskannya. Mendengar perkataan Boruto, Sarada pun melepaskannya. Terlihat Boruto mencoba berdiri walaupun sempat kehilangan keseimbangan. Sambil dibantu oleh Sarada, Boruto pun perlahan mulai berjalan ke arah Himawari. Di sisi lain, Himawari pun mulai berlinang air mata melihat Boruto yang kembali hidup. Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Ini pasti hari yang sulit untuk Himawari. Tapi sekarang kau tidak perlu khawatir. Kakakmu akan menjagamu dan menyelesaikan masalah ini." Sebelum Boruto menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Himawari langsung berlari dan memeluk Boruto. Sambil menangis, Himawari berkata, "Aku tidak tahu lagi jika kau benar-benar pergi meninggalkan kami." Terlihat Boruto pun membalas pelukan Himawari dan berkata, "Maaf Himawari, kakakmu ini sangat ceroboh." Setelah selesai berpelukan, Boruto pun menghapus air mata di wajah Himawari. Sambil tersenyum, Boruto berkata kembali, "Sekarang jangan menangis lagi. Sekarang kita sudah bersama. Kita akan bersama mencari jalan untuk kembali ke masa depan. Sekarang tersenyumlah Himawari. Aku tidak ingin melihatmu bersedih lagi." Mendengar perkataan Boruto, Himawari pun tersenyum. Sementara semua orang sedang memperhatikan Boruto, Kankuro tiba-tiba berkata, "Aku turut senang melihat Boruto kembali. Tapi apa yang terjadi di langit sekarang?" Terlihat awan mulai berputar dan mengalami gerhana matahari. Tak lama setelah itu, Boruto secara diam-diam menggunakan mata jogan untuk menghilangkan efek dari gerhana yang mereka buat. Sambil keheranan, Temari berkata, "Sekarang gerhana matahari itu malah menghilang. Ini sangat aneh." Boruto berkata, "Kenapa aku bisa ada di desa Suna?" Sarada membalas, "Saya dan aku membawamu ke sini menggunakan elang, karena Kawaki memberitahu kami kalau di desa Suna ada Himawari." Mendengar perkataan Sarada, Boruto membalas, "Jadi begitu, aku sangat terbantu." Sambil mendekati Gaara dengan dibantu Sarada, Boruto berkata, "Terima kasih sudah mengizinkan kami dan menjaga Himawari. Aku sangat berhutang budi pada kalian." Gaara membalas, "Tidak perlu sampai segitunya Boruto. Ini juga bentuk rasa terima kasihku karena telah menyelamatkanku sebelumnya." Sambil tersenyum, Boruto berkata kembali, "Dengar, jika kalian dalam masalah, jangan ragu untuk meminta bantuan dariku. Aku akan menolong kalian." Melihat senyuman Boruto, Gaara pun juga ikut tersenyum. Di sisi lain,
Kankuro berkata, bukannya aku tidak senang melihatmu hidup, tapi bagaimana caramu hidup kembali? Bukankah detak jantungmu telah berhenti? Boruto membalas, aku sebenarnya juga tidak tahu. Mungkin ini karena kau kata mengikut Sharingan Sarada. Bisa saja itu pemicu dari kebangkitanku. Atau ini adalah tekad Sarada. Dengan raut wajahnya heran, Gaara berkata, ngomong-ngomong, kenapa aku bisa terluka sampai separah ini? Boruto membalas, ini adalah perbuatan dari klan Otsutsuki. Mendengar perkataan Boruto, Gaara membalas, Otsutsuki. Boruto melanjutkan perkataannya, aku tidak punya banyak waktu lagi. Saat ini teman-temanku sedang melawan Otsutsuki itu. Terlihat Boruto mencoba melacak logam yang diisi cakra yang ada pada Kawaki. Setelah dicek, Boruto berkata, sepertinya logam yang kuberikan pada Kawaki telah hancur. Kalau begitu kita akan ke sana dengan melalui udara. Ayo Sarada, Sai, Himawari, kita pergi menolong Kawaki dan yang lain. Sebelum Boruto pergi, Gaara berkata, tunggu Boruto, kami akan membantumu melawan Otsutsuki itu. Dengan raut wajah yang serius, Boruto membalas, terima kasih atas bantuanmu, aku menghargainya. Tapi, percayalah, kalian tidak akan sanggup melawan mereka. Aku bukan meremehkan kalian, tapi aku tidak ingin kehilangan kalian karena diriku. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto, Sarada, dan Himawari pun naik ke Chojogiga elang milik Sai. Terlihat, Sai langsung menggunakan elangnya untuk terbang dan kembali ke lokasi pertarungan. Setelah cukup lama menjauh dari desa Suna, Boruto berkata, aku akan terbang menuju lokasi mereka. Himawari, kau di sini saja bersama dengan Sai. Terlihat, Boruto langsung menggendong Sarada dan langsung terbang dengan kecepatan tinggi. Adegan pun beralih ke Ginso Otsutsuki yang melihat perubahan pada bentuk ular Mizuki. Sambil tersenyum, Ginso berkata, hanya berubah bentuk apa gunanya? Ini tidak akan bisa melukaiku. Di sisi lain, Yamato pun menghampiri Sakura dan berkata, apa aku tidak apa-apa Sakura? Terlihat, Sakura hanya bisa terdiam dan syok melihat pertarungan yang sangat dahsyat dari mereka. Sakura berkata, ini bohong kan? Bagaimana mungkin ada orang yang mempunyai kekuatan seperti ini? Kita tidak mungkin bisa mengalahkannya. Bahkan kakiku terlalu gemetar untuk melangkah. Mendengar perkataan Sakura, Yamato membalas, tenangkan dirimu Sakura, kita serahkan saja pada Kawaki dan Mizuki. Adegan pun beralih ke Mizuki. Mizuki berkata, Kawaki, selama aku menyerangnya, kau cari celah dan kelemahan dari Ginso. Mendengar perkataan Mizuki, Kawaki membalas, serahkan padaku. Terlihat Mizuki pun menghentakkan kakinya ke tanah dan mengeluarkan banyak ular yang cukup besar dari dalam tanah. Terlihat ular itu bisa terbang layaknya seekor naga. Tanpa basa-basi, Mizuki langsung mengerahkan semua ular tersebut untuk menyerang Ginso. Ketika ular tersebut sudah mendekat ke arah Ginso, Ginso langsung mengangkat tangannya dan melakukan petiran cukup dahsyat di sekitarnya. Terlihat semua ular tersebut tiba-tiba hancur dan tak ada yang tersisa. Ketika Ginso melihat ke arah depan, dia pun kehilangan jejak Mizuki. Karena hal tersebut, dia pun menggunakan mata Bakugan dan melihat Mizuki berada di mana. Ternyata Mizuki berada di bawah tanah dan langsung keluar untuk menyerang Ginso. Namun, Ginso langsung menangkis serangan Mizuki. Tak sampai di situ saja, Mizuki kembali melakukan ularnya untuk menyerang. Terlihat, ular tersebut berhasil menggigit lengan dari Ginso. Melihat hal tersebut, Ginso pun semakin kesal dan langsung menggunakan tangannya untuk memukul Mizuki. Namun, Mizuki dengan mudah menghindari pukulan tersebut dengan fleksibilitas dari kemampuan ularnya. Sambil terus menghindar, Mizuki terus melancarkan pukulan ke arah Ginso tanpa memberi kesempatan untuk membalas. Ketika Ginso benar-benar terpojok, Mizuki langsung melakukan Raiten Hebi Mikasuji untuk menyerang. Terlihat Ginso pun merintih kesakitan karena sengatan tersebut. Ketika Mizuki melancarkan pukulannya kembali, tiba-tiba Ginso langsung menahan pukulannya dan menghantam wajah Mizuki. Namun, Mizuki yang diserang oleh Ginso adalah bunsin ular. Melihat hal tersebut, Ginso pun terkejut dan berkata, apa? Tiba-tiba, Mizuki muncul di belakangnya dan langsung menempel di tubuh Ginso dan mengunci pergerakannya. Setelah menahan Ginso, Mizuki berkata, ayo serang dia Kawaki. Terlihat, Kawaki langsung melesat dan menembakkan batang besi ke arah Ginso. Melihat hal tersebut, tiba-tiba Ginso pun tersenyum dan mengaktifkan dojutsu. Tiba-tiba, Kawaki pun terjatuh dan kesakitan. Terlihat batangan besi yang dilempar malah mengenai tubuh Kawaki. Melihat Kawaki, Mizuki pun heran dan berkata, apa yang terjadi? Di sisi lain, Kawaki pun menoleh ke arah Ginso dan terkejut. Ternyata Ginso menyamar sebagai Daimon dan menggunakan kekuatan pemantulan. Dengan raut wajah yang terkejut, Kawaki berkata kembali,
Daimon, sebenarnya apa kekuatannya dimiliki oleh Otsutsuki ini? Adegan pun beralih ke Mitsuki yang terkejut melihat Ginso yang tiba-tiba berubah menjadi Daimon. Ketika Mitsuki lengah, Ginso langsung membantingnya ke tanah. Tak sampai di situ, Ginso juga melempar Mitsuki ke arah Kawaki. Terlihat, Kawaki dan Mitsuki bertabrakan dan terjatuh. Tak lama setelah itu, Ginso perlahan menghampiri mereka. Ginso berkata, "Sudah kuduga kalian bukan tandinganku. Bocah ular ini akan kuhabisi. Sementara Kawaki akan kujadikan tumbal untuk Jobi." Di sisi lain, Yamato pun hanya bisa melihat tanpa melakukan sesuatu. Sambil berpikir keras, Yamato berkata dalam hati, "Apa yang harus aku lakukan?" Adegan pun beralih ke Ginso yang terus berjalan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada shuriken yang menancap tepat di bawah kaki Ginso. Tiba-tiba, Boruto langsung muncul menggunakan Hiraisen dan menyerang tubuh Ginso dengan Rasengan. Terlihat, Ginso langsung terpental jauh dan menabrak sebuah batu. Melihat Boruto, semua orang pun tidak senang. Mitsuki berkata, "Syukurlah kau hidup, Boruto." Kawaki berkata, "Aku percaya aku tidak akan mati semudah itu, saudaraku." Di sisi lain, Ginso pun berdiri kembali sambil memegang luka yang ada di tubuhnya. Dengan raut wajah yang kesal, Ginso berkata, Kenapa kau hidup, Otsutsuki Boruto?" Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto menatap Ginso dengan tatapan dingin dengan jawaban yang aktif. Dan adegan pun habis sampai di sini. Ketika Ginso sudah terpojok oleh Mitsuki dan Kawaki, dia langsung menyamar sebagai Daimon untuk memanfaatkan kekuatan pemantulan Daimon. Ketika Ginso berniat menghabisi Mitsuki, tiba-tiba Boruto datang untuk menyelamatkan mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-71. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.